Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, zakat itu banyak sekali macamnya. Ya, kita akan membahas tentang zakat kali ini. Zakat itu macamnya ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Wahia al-mawashi wal athman waz zuru' wal thimar wa urudut tijarah. Jadi zakat itu yang wajib dikeluarkan itu ada 5 macam. Ingat ya, ada 5. Yang pertama adalah zakat hewan peliharaan atau binatang ternak. Yang kedua adalah athman atau emas dan perak. Yang ketiga adalah wazzuru, zakat hasil pertanian. Yang keempat adalah wathimar, zakat buah-buahan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wa'urudut tijarah, zakat barang dagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di dalam kitab Matan Takrib yang dikarang oleh Imam Abu Syuja dikatakan bahwasanya fa'ammal mawashi fatajibuz zakat fi thalathati ajnasin. Yang pertama adalah tentang binatang ternak. Binatang ternak itu wajib zakatnya ada 3 jenis. Ya, yang pertama adalah minha wahyal ibil, yaitu unta. Nah, di Indonesia nggak ada unta ya, adanya di Timur Tengah. Wal baqaru, kedua sapi. Sapi juga bisa dizakati. Nah, termasuk kerbau. Ya. Kok nggak ada kerbau di dalam kitabnya? Nah, itu yang kerbau itu dikiaskan menjadi ikut dengan sapi. Yang terakhir wal ghanamu, kambing. Ya, itu zakat hewan peternakan atau hasil peternakan ada 3. Unta, sapi, dan kambing. Lah, ayam bagaimana? Itu bukan termasuk hewan ternak, ya, bukan termasuk hasil peternakan. Jadi nanti kalau ayam itu dihitungnya itu zakatnya adalah dengan zakat tijarah, zakat perdagangan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak wajib zakat itu pada kuda. Jadi kalau kita menernak kuda itu tidak wajib zakat. Ya, tapi hitungannya kayak tadi ya, hitungannya masuk ke dalam zakat hasil perdagangan, bukan masuk pada zakat peternakan. Hitungannya beda soalnya ya, antara zakat hasil perdagangan dan zakat hasil peternakan. Atau budak misalnya, nah, kalau zaman dulu itu ada sistem perbudakan. Nah, budak itu dijual belikan. Nah, jual beli budak itu juga tidak termasuk dalam wajib zakat. Atau misalnya ada hewan yang hasil dari cloning atau perkawinan silang antara kambing dan kijang misalnya. Nah, si kambing itu dikawinkan dengan kijang misalnya, kemudian lahirlah anak itu. Nah, ketika anak itu sudah gede dan banyak sekali, itu tidak wajib untuk dizakati, ya, tidak wajib zakat dalam hasil peternakan. Kalau memang untuk diperjualbelikan, maka itu nanti masuknya ke dalam zakat perdagangan juga. Nah, itu ya, awas, hati-hati nih. Ya, ayam dizakati dengan zakat hasil peternakan yang nggak ada di dalam kitabnya, nggak ada keterangannya. Ya, paling nanti masuk ke dalam hasil perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyara itu wujubiha sittatu asya'a. Syarat wajib mengeluarkan hasil peternakan itu ada 6 macam. Awas ya, ada 6 perkara nih syaratnya. Ini harus ada semua. Kalau nggak ada, berarti dia tidak wajib zakat. Yang pertama al-islamu, Islam, orang Islam. Ya. Nah, bagaimana zakatnya orang yang kafir asli? Itu mereka tidak wajib zakat karena tidak ada aturannya di dalam Islam. Orang kafir wajib zakat hasil, misalnya hasil peternakan, nggak ada. Ya, orang kafir mah urusan mereka sendiri, nggak ada di dalam aturan yang ada di dalam orang Islam. Nah, yang kedua, misalnya orang itu murtad, misalnya keluar dari agama Islam. Nah, dia juga tidak wajib zakat nih. Tapi kaul yang soheh, yang lebih sohehnya itu adalah
hartanya akan dipending dulu, ditahan dulu hartanya. Nah, kok bisa? Nanti ketika dia kembali masuk Islam, maka dia baru wajib zakat. Harta yang tadi sebelum dia keluar, sebelum dia murtad tuh. Nah, hartanya nanti dipending, dan ketika dia masuk Islam lagi misalnya, maka tetap dia kena wajib zakat. Tapi kalau misalnya dia murtadnya amblas atau terus-menerus, dia tidak kembali lagi ke Islam, maka dia tidak wajib zakat. Nah, itu bagi orang yang murtad, karena dia keluar dari agama Islam, tidak wajib zakat apabila dia melanjutkan kemurtadannya. Tapi kalau dia balik lagi, ya, jadi mu'alaf lagi, masuk Islam lagi, maka dia wajib zakat. Itu ya. Yang pertama adalah Islam. Kemudian syarat wajib yang kedua untuk hasil peternakan, zakat hasil peternakan ini adalah wal hurriyatu, sifat merdeka, ya, atau bukan budak. Nah, kalau zaman dulu itu masih ada sistem perbudakan, makanya di sini masih ada syarat wajibnya orang yang mengeluarkan zakat itu diantaranya adalah merdeka. Kenapa? Karena kalau orang yang budak, ya, itu tidak wajib zakat. Nah, ya, kalau sekarang udah nggak ada yang namanya budak, semuanya sudah merdeka semua. Nah, ada namanya budak muba'ad, ya. Budak muba'ad ini itu dia separuhnya merdeka, separuhnya tidak. Nah, bagaimana untuk budak yang muba'ad ini? Maka dia wajib, ya, zakat dari harta yang dia miliki, yang merdekanya, separuh merdekanya untuk dikeluarkan zakat. Tapi sekarang sih udah nggak ada budak itu, semuanya sudah merdeka, ya. Makanya sekarang sih orang itu sudah merdeka semua, jadi sudah sudah aman, tidak ada perbudakan lagi, alhamdulillah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal milkut tam, milik yang sempurna, atau miliknya itu pribadi dia, bukan milik orang lain atau milik kerjasama atau milik siapa, misalnya dapat hutang dari bank misalnya, itu juga tidak termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat kalau bukan milik pribadi, milik yang sempurna, milik full, ya, itu. Nah, apabila miliknya itu milik yang lemah, contohnya dia beli barang, kemudian barangnya belum nyampe misalnya, ya, belum nyampe, udah dibeli tapi belum nyampe, nah, maka itu tidak wajib dizakati kalau barangnya belum nyampe ke orangnya, orang yang membelinya. Udah bayar beli tapi barangnya belum nyampe, itu tidak wajib dizakati. Itu menurut qaul qadim, ya. Tapi menurut qaul yang jadid tetap wajib dizakati karena barang tersebut sudah miliknya walaupun barangnya belum nyampe. Itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, ya, adalah wan nisabu, yaitu mencapai 1 nisab. Apa sih nisab itu? Nisab adalah batas minimal kekayaan orang untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi ada batasannya, ya, minimal, batas minimal orang itu wajib mengeluarkan zakat, ya, bukan semuanya wajib zakat, tidak. Zakat itu hanya bagi yang mampu, yang diantaranya mencapai 1 nisab. Ada minimal kekayaan yang dia miliki, nah itu wajib dizakati. Kalau dia belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Awas, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima adalah wal haulu, 1 tahun. Nah, jadi barangnya itu berputar selama 1 tahun. Nah, biasanya orang-orang itu, ya, terutama di Indonesia ini, ketika mengeluarkan zakat itu menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, sekarang nih sudah mulai dihitung nih, banyak orang yang mulai menghitung-hitung harta yang dia miliki untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau kita tidak bisa menghitungnya sendiri, maka alangkah lebih baiknya kita pasrahkan kepada kalau di Indonesia ini adalah Lazisnu, ya, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako. Jadi kita tinggal konsultasi dengan pihak Lazisnu. Nih, saya punya harta sekian, nanti bagaimana? Nanti diserahkan ke Lazisnu. Ya, bukan kayak yang biasa orang-orang lakukan tuh. Biasanya ada orang-orang kaya itu, ya, ketika dia menjelang menjelang Idul Fitri itu banyak yang mereka itu zakatnya ngasal, ya. Jadi mereka cuman misalnya bagi uang 20 ribuan.
ya 20 ribuan ke anak-anak, dan itu biasanya keluarganya sendiri kebanyakan, ya saudaranya sendiri, bukan orang yang berhak menerima zakat. Nah ini salah kaprah ini, ya hati-hati ya orang-orang yang kaya nih yang merasa uangnya sudah mencapai nisab, sudah wajib dizakati, maka jangan asal mengeluarkan zakat. Ya kalau tidak sesuai dengan aturan zakat, ya maka itu bukan zakat namanya, tapi sodakoh nantinya, ya dihitungnya seperti itu. Makanya orang yang kaya kalau memang belum mampu untuk menghitungnya sendiri, belum ngerti tentang tata caranya, silahkan konsultasi ke tokoh agama, misalnya ke kiainya atau ke ustadznya atau ke lazisnu misalnya, lembaga-lembaga yang mengerti tentang bagaimana caranya menyalurkan zakat. Ya, itu. Kemudian yang terakhir wasaumu. Apa itu saum? Saum adalah binatang yang dipelihara. Artinya zakat hasil peternakan ini hewannya itu dari hewan yang dipelihara, bukan hewan yang diumbar atau hewan yang enggak dicangcang atau dipelihara dia sendiri gitu. Ya. Nah, wahwa saum itu apa sih? Ar-ra'yu fi kala'in mubahin, yaitu binatang yang digembalakan di rumput yang diperbolehkan, yang diizinkan, ya. Saum itu. Jadi misalnya dia punya lapang, ada khusus ya, tempat gembala sapi misalnya, tempat dia itu menernak sapi misalnya. Nah, rumputnya itu rumput yang diperbolehkan. Nah, itu boleh ya untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia binatangnya dapat misalnya berburu, kemudian dia banyak sekali buruannya, nah itu tidak wajib zakat karena binatangnya itu bukan binatang yang dipelihara oleh dia sendiri secara langsung. Ya. Nah, jika binatang ternak itu diberi makan dalam jangka waktu yang lama, dalam setahun, jadi kebanyakan binatangnya itu, kalau orang-orang kita itu biasanya pada ngarit ya. Misalnya kita ternak kambing itu kan biasanya ngarit kita tuh. Nah, dipelihara, diberi makan. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau ngaritnya itu, rumputnya itu dapat beli misalnya, maka itu tidak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat itu yang asal makanan yang kita berikan kepada hewan ternak itu dapat beli, ya, yang tidak dapat beli ya, alias tadi kayak misalnya menggembala kambingnya di tanahnya, di tempat dia menernaknya, itu nggak masalah ya. Tapi kalau rumputnya misalnya makanannya itu dapat beli, kebanyakan dapat beli daripada gratisan atau tidak berbiaya, maka itu tidak wajib dizakati ya. Kalau selama setahun itu dia kebanyakan berbiaya misalnya untuk menernak kambingnya atau sapinya atau untanya, maka dia tidak wajib zakat. Tapi kalau kebanyakan dia itu tidak berbiaya ketika membeli bahan makanannya itu tidak berbiaya, maka itu yang wajib dizakati. Ya, paham ya? Intinya di dalam saum ini atau binatang yang digembalakan di rumput yang mubah ini adalah biayanya itu dari orang yang punya ternak itu. Ya, kalau dia biayanya dari orang yang punya ternak maka tidak wajib zakat. Kalau dia sedikit yang dikeluarkannya maka wajib zakat. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah tentang zakat hasil peternakan. Nah, kemudian yang kedua ya, yang pertama tadi hasil peternakan. Yang kedua adalah asman. Asman itu adalah emas dan perak. Wa amal asmanu fasyai'ani. Zakat hasil emas dan perak, mata uang atau kalau ininya maslaka, kalau bahasa kitabnya itu adalah adz-dzahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Hanya tertentu pada emas dan perak saja, logam mulia ya ininya. Nah, baik yang sudah dicetak emas dan peraknya maupun yang masih mentah, masih bahan misalnya, masih belum dicetak. Nah, itu tetap kena kewajiban zakat. Ya. Wa syaraitu wujubi zakat fiha. Syarat wajib zakat di dalam emas dan perak
itu ada 5 perkara. Khamsatu asya. Yang pertama sama Islam. Yang kedua hurriyah, sifat merdeka, tadi udah dijelaskan. Yang ketiga milkut tam, milik sempurna, milik dia pribadi, full ya kepemilikannya, bukan punya orang lain, bukan milik berdua, atau bukan dari hasil hutang misalnya. Nah, itu milik yang sempurna. Kemudian yang keempat adalah nisab, mencapai batasan minimal zakat. Dan yang terakhir adalah haul, 1 tahun. Jadi selama 1 tahun kalau dia itu mempunyai emas dan perak dan dia kena kewajiban zakat ya karena sudah 1 nisab, maka tiap tahunnya dia akan wajib zakat. Nah, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga wa amaz zuru. Ya, zuru ini adalah zakat hasil pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradal musannif biha al-muqtat. Yang dimaksud dari zuru ini adalah bahan makanan untuk penguat badan. Jadi makanannya itu ketika dimakan itu bisa membuat badan menjadi kuat atau kenyang ya. Itu. Nah, contohnya apa? Seperti gandum merah, gandum putih kalau di Timur Tengahnya nih, atau kacang-kacangan, atau kalau di kita di Indonesia ini seperti beras. Ya. Atau bahan makanan yang biasa kita konsumsi, misalnya jagung, ya, atau kacang-kacangan yang dibuat tempe, tahu dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk bahan makanan penguat badan. Nah, bagaimana kewajiban zakat untuk hasil pertanian ini? Yaitu fatajibuz zakat fiha bitsalatsati syara'ito. Syarat wajib zakat mengeluarkan hasil pertanian itu ada 3 perkara. Ya, ada 3 perkara nih. Yang pertama, ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun, yaitu tanaman yang ditanam oleh anak Adam. Jadi tanamannya itu misalnya sawah atau misalnya jagung. Jagungnya itu atau sawahnya itu karena ditanam sendiri oleh dia. Nah, bagaimana kalau jagung atau padinya itu tumbuh sendiri? Nah, maka padi itu tidak wajib zakat ya kalau dia tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau dia ditanam sendiri oleh orang itu, maka itulah yang wajib dizakati. Awas nih ya, kalau dia makanannya tumbuh sendiri maka tidak wajib zakat. Yang dimaksud dari syarat yang pertama ini adalah tanaman yang memang ditanam oleh anak Adam atau oleh sendirinya ya. Yang kedua, wa ayyakuna qutan mudakharon, yaitu tanaman yang termasuk bahan makanan yang kuat atau makanan yang bisa menjadi penguat badan. Kayak tadi itu keterangannya, ya. Nah, itu. Dan juga makanannya itu bisa disimpan lama, tidak cepat gosok atau busuk. Tuh, yang kedua, ya. Kecuali tanaman itu yang dibuat bumbu-bumbuan masak di dapur, ya, itu tidak wajib zakat. Contohnya seperti jinten atau kemiri atau apalagi itu cabai ya atau tomat dan sebagainya, itu tidak wajib zakat ya, tapi nanti masuknya ke dalam zakat hasil perdagangan karena kan biasanya itu diperjualbelikan, karena beda kadarnya antara zakat hasil perdagangan dengan zakat hasil pertanian ya, beda. Bismillahirrahmanirrahim, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna nisoban. Hasil dari pertanian tersebut adalah sudah mencapai 1 nisob. Nah, berapa 1 nisob bagi zakat hasil pertanian? Ya. Hasil nisob dari Nisob dari hasil pertanian, zakat hasil pertanian itu adalah khamsatu ausakin la qishra 'alaiha, yaitu 5 wasak. Tidak ada kulitnya, tanpa kulit ya. Jadi kalau misalnya padi itu yang sudah menjadi beras, bukan gabahnya. Ya, 5 wasaknya itu 5 wasak yang sudah jadi beras, bukan yang masih ada kulitnya. Itu kalau misalnya padi. Kalau jagung misalnya, berarti jagung yang sudah tidak ada kulitnya sama ya untuk zakatnya. Nah, 5 wasak itu berapa sih? 5 wasak itu sama dengan ya 5 wasak itu ya, ini 1 wasaknya dulu. 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Ya, 1 wasak sama dengan 60 sok. Nah,
satu sok itu biasanya kita buat zakat tuh. Nah, satu sok itu sama dengan 4 mud. Ya, 4 mud nih. Berarti satu wasak itu sama dengan 240 mud. Yang mana satu mudnya itu menurut Imam Syafi'i itu adalah 675 gram. Jadi kalau kita kalikan ya 5 wasak itu sama dengan 810.000 gram. Atau kalau kita buat jadi kilo menjadi 810 kilogram. Nah itu wajib untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian. Nah di dalam zakat hasil pertanian ini tidak membutuhkan haul ya, nggak usah mencapai 1 tahun. Begitu panen, kalau sudah mendapatkan 8 kintal, itu maka sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, makanya jangan salah kalau misalnya ketika dia hasil panennya melimpah, kemudian dia tidak mau zakat. Nah, ketika hasil panen berikutnya melempem, jangan salahkan. Ya, aduh, bahaya ini, saya bangkrut, kena hama, kena wereng, atau misalnya kena angin pada rubuh, ya ininya, pada roboh padinya. Nah, itu karena dia lupa dulu dia ketika mendapatkan hasil panen yang berlimpah dia tidak berzakat. Nah, makanya ingat nih bagi petani-petani ya, bos-bos beras, kalau misalnya ketika hasil pertaniannya itu mencapai 8 kintal, maka itu sudah wajib untuk dizakati. Ya, setiap panen, bukan harus menunggu 1 tahun. Ya, kalau bisa nih saran saya, setiap panen berapapun hasilnya ada yang disodakohkan. Kalau belum mencapai 1 nisab, misalnya dapatnya cuma 500 kilo, nah maka disodakohkan ya sebagiannya supaya hasil dari panen-panen berikutnya itu akan semakin meningkat. Nah, sodakoh itu tidak akan menghabiskan hartamu, tapi malah menambah hartamu. Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amathimaru. Yang keempat adalah zakat buah-buahan. Fatajibu zakat fisyai'ani. Ya. Jadi zakat hasil buah-buahan itu ada 2 macam. Ya. Minha thamratun nakhli wa thamratul karomi. Yang pertama adalah buah kurma dan yang kedua adalah buah anggur. Yang dimaksud buah kurma ini adalah kurma kering dan yang dimaksud anggur ini adalah anggur kering. Ya. Nah, bagaimana syarat wajib zakat kurma kering dan anggur kering? Wa syaraitu wujubi zakat fiha, di dalam kurma kering dan anggur kering itu adalah arba'atu asya, ada 4 perkara. Nah, yang pertama Islam, sama berarti. Kedua merdeka, wal hurriyatu. Yang ketiga wal milkut tam, milik sempurna, sama kayak yang tadi. Dan yang terakhir adalah 1 nisab, sama nisabnya seperti zakat hasil pertanian tadi ya. Nah, itu 5 wasak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, wa urudut tijarah, atau zakat hasil perdagangan atau perniagaan. Nah, ini banyak sekali di Indonesia ini yang usahanya itu adalah dagang. Hati-hati nih ya, jangan sampai ketika misalnya dia kayak sekarang nih mendekati Lebaran, itu biasanya merema kalau bahasa Jawanya ya. Lagi banyak-banyaknya pendapatan karena banyak, terutama yang dagang baju ya, karena banyak orang Indonesia ini tradisinya setiap menjelang Lebaran itu mereka pada beli baju baru, celana baru, jaket baru, sarung baru, kopiah baru, sorban baru, jas baru, pokoknya sendal baru, semuanya lah ya, serba baru kalau menjelang hari raya Idul Fitri. Nah ya, kalau orang tersebut selama 1 tahun itu harta atau modal perdagangannya itu sudah mencapai 1 nisab, maka dia juga wajib untuk berzakat. Nah, bagaimana sih syarat wajib zakatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa maurudu tijarah. Adapun untuk harta perdagangan, perniagaan, fatajibuz zakatu fiha, wajib zakat di dalam perniagaan ini, perdagangan ini, bisyara'itil madhkurati fil athman, dengan syarat yang sudah dijelaskan di dalam zakat hasil emas dan perak. Ya, emas dan perak tadi ya, syarat wajibnya yaitu apa? Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik sempurna, yang keempat 1 nisab, dan yang terakhir adalah 1 tahun. Nah, nanti untuk penjelasan kadar zakatnya, misalnya zakat emas perak atau perdagangan itu kadar zakatnya berapa sih? Nanti kita akan
jelaskan di pertemuan berikutnya. Kalau untuk sekarang hanya menjelaskan tentang macam-macam zakatnya dulu. Jadi kita tarik kesimpulan, untuk zakat mawashi atau binatang ternak itu ada 6 syarat wajibnya. Yang pertama Islam, kedua merdeka, ketiga milik sempurna, 4 1 nisab, 5 haul, dan terakhir adalah saum atau hewan yang dipelihara. Kalau hewan yang liar itu tidak wajib zakat. Yang kedua tentang zakat emas dan perak itu ada 5. Yang pertama Islam, merdeka, 3 milik sempurna, 4 1 nisab, dan kelima 1 tahun. Ya, dibuang yang tadinya saumnya. Masa emas dan perak dipelihara? Nggak ada ya. Kemudian yang ketiga adalah zuru atau zakat hasil pertanian, biji-bijiannya. Sama ya. Islam, merdeka, milik sempurna, nisab, dan nisabnya itu adalah 5 wasak. Ya, tidak ada haulnya. Karena setiap dia mencapai nisab langsung dizakati. Kemudian yang keempat, thimar atau buah-buahan, sama seperti hasil pertanian. Islam, merdeka, milik sempurna, dan 1 nisab. Nah, terakhir adalah urudut tijarah atau zakat hasil perdagangan, yaitu sama seperti zakat emas dan perak, yaitu 1 Islam, merdeka, milik sempurna, 1 nisab, dan 1 haul. Ya. Nah, bagi semua pemirsa semuanya yang merasa mempunyai harta yang sudah seperti yang tadi saya jelaskan, ayo kita segera berzakat, karena dengan berzakat itu tidak mengurangi harta, justru akan menambah harta yang kita miliki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari berzakat, mari kita mengeluarkan hak orang lain. Ya, jangan kita makan sendiri semuanya, karena di dalam harta yang kita miliki itu ada harta milik orang lain, yaitu harta yang wajib dizakati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.